Kita ada di mana ya? Iya, kok kita ada di sini? Hari ini kan jadwal kita presentasi lomba karya tulis ilmiah. Oh iya, kok aku bisa lupa ya? Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai presentasinya? Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita jargon tim Sugum dulu, biar tambah semangat? Boleh yuk. Aku yang pimpin jargonnya ya. Sugum. Pangan instan bergizi for our future. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kemunculan COVID-19. Sudah lebih dari 1 tahun manusia berjuang melawan pandemi beserta dengan dampak yang dibawanya. Banyak manusia yang terjangkit virus ini karena penyebarannya sangat cepat dan mudah. Demi menurunkan jumlah penderita COVID-19, pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa kebijakan. Salah satunya kebijakan untuk menurunkan mobilitas dan kontak antar masyarakat. Namun, kebijakan tersebut dapat berimbas kepada beberapa sektor penyokong kehidupan manusia. Salah satunya sektor pertanian. Petani dan distributor pangan banyak yang mengalami kesulitan mendapatkan akses selama mendistribusikan barang hingga ke tangan konsumen. Selain itu, banyak tempat pariwisata yang tutup, sehingga para petani tidak bisa memasok hasil panen mereka ke rumah makan yang ada di lokasi tersebut. Akibatnya, hasil panen tidak dapat terjual habis dan produktivitas petani menurun. Padahal, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, yaitu kebutuhan pangan. Maka, dibutuhkan inovasi pengolahan yang dapat memperpanjang masa simpan hasil panen, demi meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Di sisi lain, ketika COVID-19 dapat diminimalisir, maka akan terjadi peralihan era menjadi era new normal. Pada era new normal, masyarakat kembali beraktivitas normal di luar rumah. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Masyarakat kembali disibukkan oleh berbagai aktivitas normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Meskipun ancaman COVID-19 masih belum berakhir. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan pangan yang bergizi, praktis, dan cepat saat disajikan. Tidak menutup kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Masyarakat mulai peduli terhadap asupan gizi yang dikonsumsi dan mulai beralih untuk mengonsumsi pangan nabati. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Managing Director Unilever Food Solution, 90% masyarakat Indonesia mulai mengonsumsi menu makanan sehat yang berasal dari sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan terbukti lebih menyehatkan, karena mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat menjaga, memelihara, serta meningkatkan sistem imun tubuh. Maka dari itu, saya Manisonia, Saya Sri Susanti, dan saya Rizal Wahyudi, dengan bangga mempersembahkan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Inovasi Produk Pangan Instan Sugum sebagai makanan alternatif dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia di era new normal. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, karya tulis, dan data dari instansi berwenang. Dari tadi kita terus membahas tentang sugum, tapi sepertinya belum ada yang tahu ya, apa itu sugum? Ya betul, apa ya sugum itu? Nah boleh nih Teh Sonia dijelaskan apa itu sugum? Jadi, sugum merupakan produk pangan nabati instan yang rendah lemak dan tinggi serat. Sugum dapat berupa minuman sereal yang terbuat dari buah sukun dan biji sorghum yang dapat disajikan kurang dari 3 menit. Wah, keren ya sekarang ada minuman sereal nabati instan yang dapat menggantikan sarapan kita di pagi hari. Ya betul, yang pastinya sehat dan bergizi. Jadi penasaran gimana ya proses pembuatan sugum itu? Jadi, sugum itu dibuat melalui 3 tahap. Yang pertama adalah pembuatan susu bubuk sukun, dilanjutkan dengan pembuatan sereal sorghum, dan tahapan yang terakhir adalah mixing atau pencampuran antara susu bubuk dan sereal sorghum dengan bahan tambahan lainnya. Oh, ternyata buah sukun bisa dijadikan susu ya?
Wah, nambah ilmu baru nih. Kenapa ya buah sukun dan biji sorghum yang dijadikan sebagai bahan dasar sugum? Kenapa bukan pangan nabati lainnya? Nah, alasan kami memilih buah sukun dan biji sorghum didasari pada 3 hal. Yang pertama, buah sukun dan biji sorghum memiliki potensi yang besar sebagai makanan alternatif dan mendukung ketahanan pangan Indonesia di era new normal. Yang kedua, buah sukun dan biji sorghum merupakan salah satu sumber pangan lokal yang masih belum banyak dimanfaatkan sebagai pangan fungsional. Alasan yang ketiga yaitu sukun dan sorghum memiliki beragam kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti energi, karbohidrat, protein, lemak, serat pangan, vitamin, dan mineral yang diantaranya terdiri dari kalsium, fosfor, zat besi, kalium, natrium, dan magnesium. Wah, ternyata buah sukun dan biji sorghum memiliki kandungan gizi yang beragam nih. Dan tentunya baik untuk kesehatan tubuh kita. Tetapi, sepertinya kurang lengkap ya kalau kita tidak menjelaskan produk sugum ini secara keilmuan pangan. Iya, betul sekali Kang Ijal. Berikut ini adalah perkiraan kandungan gizi dari produk sugum yang dihitung secara teoritis. Apabila dibandingkan dengan produk pangan serupa, sugum memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dan kandungan lemak yang jauh lebih rendah. Kandungan lemak yang rendah dan serat yang tinggi dapat bermanfaat bagi tubuh apabila dikonsumsi. Di antaranya dapat menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan resiko obesitas, menurunkan resiko hipertensi, mencegah gula darah, dan mencegah kanker usus. Dengan keunggulan dan manfaat dari produk kami yakin bahwa inovasi produk kami memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan masa simpan pangan, sehingga dapat membantu menjaga ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, inovasi produk kami berpotensi dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, kemudian memiliki potensi dalam menjaga imunitas tubuh, serta berpotensi menjadi pangan alternatif pengganti sarapan karena sugum ini sangat praktis dan cepat disajikan, sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Kami berharap produk inovasi pangan instan sugum dapat menjadi solusi makanan alternatif dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia di era new normal. Dari penjelasan-penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk di berbagai sektor penyokong kehidupan masyarakat. Salah satunya sektor pertanian. Padahal sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, yaitu kebutuhan pangan. Adanya berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 sangat berdampak kepada stabilitas ekonomi masyarakat. Masyarakat menjadi kesulitan dalam memperoleh pangan segar, sehingga mulai beralih kepada pangan instan yang lebih praktis dan lebih tahan lama apabila disimpan. selain itu, masyarakat lebih memperhatikan komposisi dan manfaat dari pangan yang dikonsumsi. Kemudian, di era new normal ini, masyarakat kembali disibukkan oleh berbagai aktivitas yang padat. Oleh karena itu, masyarakat wajib memenuhi asupan gizi agar dapat menjaga imunitas tubuh. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menciptakan suatu inovasi pangan olahan alternatif yang aman dan bergizi, yaitu sugum. Selain berpotensi dalam mengatasi krisis pangan di era new normal, produk sugum juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya, dapat menjaga kadar kolesterol, menyehatkan sistem pencernaan, menurunkan hipertensi, mencegah obesitas, dan menjaga kadar gula darah. Terdapat kemungkinan bahwa perkiraan nilai gizi produk sugum tidak sesuai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data yang diperoleh. Selain itu, kandungan tanin pada sorghum dapat menyebabkan penurunan daya cerna, karbohidrat, dan protein, sehingga produk sugum perlu diuji di laboratorium agar nilai gizinya dapat dipastikan kebenarannya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai produk sugum. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, tapi sebelum ditutup, izinkan saya untuk pantun terlebih dahulu. Ke desa Koplak naik taksi, di perjalanan melihat rawa. Mari kita berinovasi demi Indonesia sejahtera. Terima kasih banyak atas perhatiannya.